Onyx gak tuh? Who's that Pokemon? これは幻のコピールワーク。 Halo guys, kembali di channel dengan info terbaru dari Ultraman Arc. Daripada videonya dibikin terpisah, langsung disatuin aja dah. Ada hal menarik episode 13, preview next episode, buku harian Shu, bahkan yang lumayan bikin gua kaget sampai ada Russian Cube juga loh. Walaupun buat teman-teman yang masih nungguin Blazer comeback harus sabar dulu ya. Gua kira kemarin Jumat jam 3 sore Suburaya bakal langsung announce gitu sih. Ternyata belum juga, tapi kayaknya kalau Blazer cuma bisa ngandelin dari magazine Televikun doang deh. Jumat depan kita lihat lah. Jadi, ini guys, info terbaru dari Ultraman Arc. Langsung aja, check it out. Yang pertama, episode 13. Oh, sejak series Arc mah, kalau udah episode 13 pasti recap ya. Meskipun begitu nih, recapnya bener-bener ngaruh ke cerita banget sih. Bahkan ada beberapa hal yang bikin penasaran juga loh. Kalau tadi gak disinggung sama Shu, mungkin recapnya bakalan berasa bosenin deh. Apa yang mau dibahas? Yang mana Shu akan menulis sebuah laporan ke pasukan GDF, kemudian membahas mengenai Arc dengan cara mengingat beberapa pertarungan, sekaligus pendapat semua orang tentang Arc. Udah pasti yang cukup bikin penasaran pas Shu nyinggung soal Onyx ya guys. Itu kira-kira apaan dah? What the hell is that? Soalnya di otak gua mah Onyx tuh Pokemon weh. Apalagi di ending ini Onyx sampai ditulis laporan yang sangat rahasia juga ya. Untuk pendapat lu pada jelas beda-beda lah. Mungkin Onyx bisa jadi kejadian masa lalu, karena Shu sempat pengen ngaitin kejadian sekarang sama yang Onyx sih. Cuma kalau menurut gue sendiri ini Onyx lebih ke sebutan project rahasia ya guys. Terutama berhubung kemarin udah ada trademark Guild Art, jadinya kepikiran sampai sana loh. Jangan-jangan Onyx tuh project GDF bikin Ultraman buatan kali bang. Wah, kayaknya bisa-bisa aja deh. Terus konteksnya selain ngomongin kejadian Givas kemarin, ini sempat nyinggung soal sumber energi juga ya. Pasti lebih masuk dong. Masa bikin Ultraman buatan gak mikirin sumber energinya? Menurut gue sih gitu ya guys. Tapi seperti biasa, kalau teman-teman punya teori lain, monggo dah. Kocaknya tadi sampai ada kopi luwak dong. Indonesia punya nih. Kemudian ngomongin soal GDF juga, ternyata menurut mereka sendiri Arc masih dianggap jadi ancaman loh. Kenapa mereka bilang gitu pun karena Ultraman emang seijin sih. Jadi belum sepenuhnya bisa dipercaya, apalagi kalau sampai kekuatannya disalahgunain terus ngelawan manusia, justru itu bahaya banget ya. Bahkan dari Skip sendiri pun sempat kepikiran, iya juga ya. Tapi parahinnya, Skip menganggap Arc sebagai teman. Ya, memang udah jadi risiko Ultraman ya guys. Kalau sama pasukan Special Force yang militer gitu mah udah biasa. Pokoknya minggu depan kita lihat lah. Yang kedua, preview episode 14. Oke, pas kita nonton pun udah jelas banget ya guys. Bener-bener fokus ke cerita utama sih. Monohorn akhirnya disinggung lagi. Walaupun menurut gua mungkin sekedar di awal doang deh. Karena ntar masih ada urusan yang lain ya. Bahkan pas ngeliat Shu kayak agak sus gitu loh. Lagi ketemu sama orang GDF nih. Itu kira-kira tablet yang dikasih isi dalamnya apaan? Harusnya gak jauh-jauh dari Project Onyx sih. Setelah itu, Yuma juga bertemu dengan Arc dan akan membahas mengenai sesuatu yang kalau dari kita mah ini jarang-jarang loh. Sehingga kebenaran 16 tahun lalu pun akan terungkap. Harusnya sih bertepatan sama kejadian KD ya. Kemudian seperti yang kita tahu, ada si Jin bernama Sweet juga yang akan menganggap Russian sebagai pengkhianat. Kayak yang gue bahas kemarin, ini bikin penasaran banget ya guys. Kalau sampai kejadiannya kayak 3 trigger, waduh. Bahkan sempat ada info tambahan, rupanya Sweet dikirim sama seseorang juga loh. Lagi-lagi siapa sih? Final Boss kah? Terus kemarin dari teori Lupade ada yang komen bisa jadi Sweet itu satu planet sama Arc juga. Waduh, kalau udah ngomongin planet sih lumayan bingung ya guys. Arc aja sekarang kita masih belum tahu. Jadi buat bener-bener terjauh emang harus nunggu episode minggu depan. Dan pada akhirnya Arc akan melawan kaiju dimensi bernama Zadim. Bentuknya kelihatan lucu tapi aslinya bahaya banget loh. Yang ketiga, buku harian Shu Ishido. Ini sebenarnya dari kejadian Noisler kemarin udah ada sih. Terus kalau kita hubungkan dengan Givas, yang dibahas beberapa sama aja ya guys. Contoh di sini ngebahas tentang bulan baru Givas yang menurut Shu sama Kapten Hiroshiba sendiri cukup agak sus loh. Ada kemungkinan ngaruh buat cerita kedepannya juga deh. Kemudian dari GDF sama kayak episode hari ini, yang mereka nanya ini tuh kenapa Arc harus ngebiarin beberapa kaiju pergi ya? Dari episode 6 yang Shagon kemarin aja mereka udah nanyain sih. Kenapa? Why? Habis Shagon ada Noisler, terus Okagubila, Givas. Bahasa gampangnya bagi GDF ini semua kaiju seijin tuh harus dibunuh ya guys. Makanya kenapa mereka gak gitu percaya sama Arc karena ini juga deh. Padahal yang dilakuin Arc atau Yuma mah gak ada salahnya. Asli, makin penasaran sama second core ya. Yang keempat, desain Meguma Seijin. Rupanya desain kepala Meguma Seijin itu cuma kepala Pegasus Seijin yang dibalik doang loh.
Dan pastinya buat kita sendiri jarang ada yang nyadar lah. Gak expect banget weh. Lah, kalau gitu berarti kedepannya Pega gak bakalan muncul lagi bang. Orang kepalanya udah dipakai buat Megumi Seijin. Ya, kalau soal begituan tergantung sih. Siapa tahu mungkin Suburaya masih ada kostum yang lain. Jadinya kepake satu doang gak yang terlalu rugi-rugi banget ya guys. Kita aja gak tahu Pega bakalan comeback. Kecuali kalau mereka mau manfaatin kayak kostum Baragon ya. Dari Pagus diubah jadi Neronga, terus Magular, Gabora. Misalnya ntar si itu balik, ntar kostumnya dibikin ulang lagi. Tergantung cara Suburaya ngakalinnya gimana dah. Yang kelima, Russian Cube. Wah, ternyata beneran ada ya guys. Yang kalau kita lihat cube-nya jujur unik banget. Warna cube sama gambarnya nyesuaiin lagi. Walaupun secara fitur suara sayangnya nggak ada ya. Lebih ke arah pelengkap yang penting ada aja sih. Terus buat dapetin cube-nya gampang kok. Yang mana kita tinggal beli DX Art Riser atau Art Galaxer. Karena ini seperti biasa kayak dibikin item campaign gitu ya guys. Lu pada yang sering beli DX harusnya udah pada tahu lah. Udah biasa kok sama campaign item. Malahan awalnya gue kira kalau mau dapetin lagi harus beli Art Riser lagi loh. Anjir, itu mah bangke bener. Jadi punya dua dong. Coba ternyata beli Art Galaxer pun dapat juga ya. Monggo. Terus kalau ditanya apakah Russian Cube ini bakal muncul ke depannya, jelas gak ada yang tahu. Tapi menurut gue sendiri kemungkinan enggak ya guys. Karena lagi-lagi ini campaign item doang. Justru kalau dijual dalam bentuk DX kayak Blazer Cube kemarin ada kemungkinan muncul loh. Makanya Russian Cube kayaknya enggak deh. Misalnya bisa ngeluarin suara pun maybe suaranya mirip kayak Henshin Art ya. Kalau gitu mah apa bedanya? Gue curiga habis Russian Cube bisa jadi nextnya Saturn Armor Cube loh. Gak yakin bakalan dibikin DX tapi lebih ke campaign item juga ya guys. Ngapain maksa dibikin DX? Suara Henshin sama jurusnya kita gak tahu. Nih buat lo pada yang pengen lengkapi semua cube. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk info terbaru dari Ultraman R. Makin gak sabar sama episode minggu depan ya. Gila, kebenaran 16 tahun akan terungkap weh. Kalau sampai ada plot twist gitu sih waduh. Bahkan kalau kita sadar bulan ini kita cuma dapat 2 episode doang loh. Selebihnya 2 episode lagi ternyata recap ya guys. Mana Suburaya belum ngasih tanda-tanda Blazer comeback lagi. Tapi hopefully semoga Jumat depan bisa dah. Kelihatan nih Suburaya atau Bandai mereka kalau ngasih info kayak hati-hati banget ya. Kalau gak dikasih harapan terakhir mah udah pasti magazine Televikun lah. Paling segitu aja guys. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye bye.